Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Lima pelajar bersama pembina pramuka hilang di Ngarai Siano, Bukit Tinggi. Lomba lato-lato meriahkan hari ulang tahun Pasaman Barat. Tepat di depan rumah tersangka, beberapa polisi dari Polsek Lubuk Kilangan merangsek masuk ke dalam dan langsung menuju kamar di rumah itu. Mendengar kegaduhan itu, pelaku yang tidur di ruangan lain langsung kabur ke belakang rumahnya. Polisi pun mengejarnya sambil melepaskan tembakan peringatan. Jerih payah polisi mengejar membuahkan hasil. Pelaku tak berani lari terlalu jauh. Laki dia nak bangun kok dibawa. Setelah mendengar informasi yang disampaikan polisi, barulah sang istri sadar suaminya adalah gembong pencuri sepeda motor. Tak tanggung-tanggung, pelaku dan komplotannya telah menggasak belasan sepeda motor di beberapa tempat di Padang. Kasus pencurian sepeda motor, ya. Sekarang pelakunya sudah kami tangkap, menjualnya di sini. Sudah kami cari selama 2 bulan, lari. Sekarang baru dapat, ya. Dengan berat hati, sang istri pun merelakan suaminya dibawa polisi untuk diperiksa secara intensif. Dalam pemeriksaan sementara, pelaku mengakui perbuatannya dan bersama-sama petugas menjemput sepeda motor curian yang telah dijual ke beberapa orang. Pelaku dibawa ke Padang bersama 6 sepeda motor hasil curiannya. Catatan polisi di Polsek Lubuk Kilangan, selama beraksi, komplotan ini telah mencuri 12 sepeda motor. 11 diantaranya telah disita polisi dari penadah. Polisi telah menyelidiki dan mengintai keberadaan pelaku sejak 2 bulan lalu. Kita tangkap kemarin itu melarikan diri. Dengan hasil penyelidikan selama 2 bulan mendapat kita informasi, maka kita perintahkan Kanit. Nah, pada penangkapan tersebut memang ada perlawanan dari tersangka, dengan kesigapan dari anggota sempat bergumul dengan tersangka. Alhamdulillah berhasil kita amankan, ya, sempat mengeluarkan tembakan yang ke atas. 2 pelaku masih diperiksa polisi secara intensif di Mapolsek Lubuk Kilangan. Polisi mencari beberapa anggota komplotannya yang masih bebas. Alfi melaporkan dari Padang. Inilah rekaman kamera pengintai di Universitas Negeri Padang, hari Kamis pekan lalu. Tas milik korban yang sedang salat dibawa kabur pelaku. Tas tersebut berisi laptop, telepon genggam, dan uang 15 juta rupiah. Video pencurian ini cepat menyebar di media sosial dan grup-grup percakapan WhatsApp. Karena heboh tersebut, pelaku akhirnya menyerahkan diri. Pelaku bernama Minati Rahmi, berusia 37 tahun, berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Diantarkan suaminya ke Polsek Padang Utara hari Sabtu siang. Kepada polisi, pelaku mengaku membuang laptop korban ke dalam sebuah sumur musala. Sempat tidak percaya, polisi akhirnya meminta bantuan warga untuk memeriksa sumur tersebut. Benar saja, sejumlah barang bukti hasil curian pelaku ditemukan. Di antaranya laptop, 3 buah telepon genggam, dan sejumlah kartu ATM. Hasil penyelidikan sementara, pelaku sering mencuri di sejumlah kampus. Aksi serupa juga dilakukan Desember lalu di kampus UNP dan sebelumnya di kampus Universitas Andalas Padang. Pelaku juga tercatat sebagai residivis yang pernah dihukum karena kasus serupa. Saat melakukan aksinya, pelaku berpenampilan seolah seorang mahasiswi hingga leluasa keluar masuk ruangan kampus. Pencurian HP, tas, dan uang, dan dia juga melihat di dalam HP ada yang diviralkan. Setelah itu si suami mengantar istri di Polsek Padang Utara. Kami merasa kurang percaya
HP tersebut dan laptop dicelupkan ke dalam sumur. Akhirnya ditemukanlah 3 buah HP, 1 laptop. Itu modusnya untuk masuk ke kampus ini seakan-akan melihatkan dia seperti seorang mahasiswa. Polisi Padang Utara telah menahan pelaku dan barang bukti untuk pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Lima pelajar SMA Negeri 4 Bukit Tinggi bersama seorang alumni dan 1 pembina pramuka hilang di Ngarai Sianok Jumat malam pekan lalu. Ketujuh orang itu turun di Ngarai pada Jumat sore untuk survei lokasi berkemah. Namun hingga malam mereka tak kunjung kembali sehingga dilaporkan ke tim SAR. Itu udah maghrib sekitar jam 4 sore tadi, info yang dari orang di atas, jam 4 sore mereka turun gitu. Ini siswa dari mana? SMA 4. Kegiatannya? Kegiatannya katanya untuk mengecekkan lokasi untuk pramuka. Berapa orang? Sekitar 7 orang sama pembina. Wali Kota Bukit Tinggi memerintahkan tim gabungan untuk mencari. Tim yang terdiri dari personil Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, PMI, Tagana, dan dibantu warga setempat menyisiri aliran sungai di dasar Ngarai Sianok. Saat mencari, tim mesti melewati rute yang berat, arus sungai yang deras, serta minimnya penerangan. Setelah lebih dari 4 jam mencari, akhirnya rombongan pelajar yang tersesat ditemukan di kawasan Ngarai Panorama Baru dalam kondisi selamat. Yang jelas rutenya rute sungai, Ngarai Sianok, Batam Sianok, kemudian tebingnya terjal. Jadi kita juga melihat tadi menginstruksikan agar mengenali dulu kondisi air. Karena sore ini kan juga musim hujan ini, lagi hujan. Jadi kita khawatir nanti kalau tidak diperkirakan, tiba-tiba lagi nyebrang, nanti hujan turun, air naik, ini yang kita khawatirkan. Kondisi korban sudah dievakuasi, Pak? Sudah baik semua. Menurut pembina pramuka yang turut bersama rombongan, mereka tersesat karena menghindari jalur normal. Pasalnya ada sarang tawon yang besar di sepanjang jalur tersebut. Lewat jalan-jalan biasa, ada penyakit kadang itu. Jadi dihindarkan itu. Menghindari. Ikuti jalan aja, akhirnya dasar. Sudah nampak tadi dari jam 1000, tapi mau naik ini masih jalan 6. Kami survei Bu, mau ada kegiatan hari Minggu rencananya. 5 pelajar itu adalah Daniel Hafiz, Ahmad Zaki, Mutiah Kanaya, dan Syifa yang merupakan siswa kelas 12, serta seorang alumni yang bernama Yuda dan pembina pramuka Adris. Dasar Ngarai Sianok merupakan daerah favorit untuk berkemah. Kegiatan tersebut semakin mengasihkan jika dilanjutkan dengan menjelajah dasar Ngarai. Rombongan penjelajah yang tersesat merupakan peristiwa yang langka karena di sekeliling bibir Ngarai itu dipenuhi perkampungan. Namun demikian, seorang turis pernah hilang di daerah ini pada tahun 1985 lalu dan hingga kini belum ditemukan. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Itu mereka di atas bukit untuk sementara. Sementara ya, tahan di situ, Dek. Lihatlah ketangkasan anak-anak ini bermain lato-lato. Kelihayan mereka diadu di atas panggung perayaan Hari Jadi Kabupaten Pasaman Barat yang ke-19. Acara ini digelar di halaman kantor Bupati di Simpang 4. Lomba ini menuntut mereka bisa bertahan selama mungkin, memainkan 2 bola yang saling terikat tali tersebut. Dibutuhkan konsentrasi, keseimbangan, serta ketahanan fisik agar kedua bola tetap memantul satu sama lain. Yang tak sanggup bertahan, satu persatu tersingkir dan keluar arena. Pemenangnya adalah pemain yang paling lama bermain. Permainan yang tengah digandrungi anak-anak dalam 3 bulan terakhir ini juga dilombakan untuk ibu-ibu lansia. Bukan tanpa alasan, karena permainan ini sudah ada di zaman mereka dengan nama Daka-Daka. Para pemenang lomba mendapat hadiah piala dan bingkisan dari Pemda Pasaman Barat. Lomba ini dibagi 2 kategori peserta, anak-anak yatim dan peserta lansia.
Susah nggak main lato-lato nih, Dek? Pertama main susah, biasa. Sudah biasa. Jadi dengan menang lomba lato-lato nih, gimana nih perasaannya, Dek? Dari kapan main lato-lato nih, Dek? Dari agak baru masuk sekolah, baru naik sekolah. Sekitar berapa bulan, Dek? 3 bulan. Iya. Gimana nih rasanya menang tadi lomba? Seru. Seru. Tadi dari berapa lama persiapan untuk ikut lomba nih, Dek? Dari pulang sekolah. Lomba lato-lato menjadi salah satu hiburan bagi warga Pasaman Barat yang tengah merayakan ulang tahun kabupatennya. Ya, lombanya ini hanya sekedar untuk karena ini ulang tahun Pasaman Barat, jadi semua golongan kita bersama-sama menikmati hari ulang tahun ini. Dan kegiatan tadi itu ya karena lato-lato sekarang lagi booming ya, lagi viral di mana-mana, dan ada kesempatan kita untuk memberikan hadiah untuk anak-anak yatim yang ada di Pasaman Barat, makanya digagas oleh BPDS Kandi dan kita bekerjasama dengan Pemda Pasaman Barat. Pelaksanaan lomba lato-lato bersamaan juga dengan pasar rakyat yang digelar Pemda selama 1 pekan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.